Sampai sebelum tahun 1923, para ilmuwan mengira bahwa seluruh alam semesta hanyalah Bima Sakti. Galaksi kita yang luas ini tanpa ada hal lain di luar sana. Namun akhirnya, Edwin Hubble, seorang astronom dari Amerika yang dijuluki Pioneer of the Distant Star, menemukan bahwa sebuah titik kabur di langit malam yang setiap hari dia amati sebenarnya adalah galaksi lain yang dikenal sebagai Andromeda. Andromeda adalah sebuah galaksi spiral yang berjarak kira-kira 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Galaksi ini merupakan salah satu galaksi di luar angkasa Bima Sakti yang dapat dilihat dengan mata telanjang pada malam hari. Dan tahukah kalian, pada tahun 2012 NASA sudah memprediksi bahwa galaksi Andromeda dan Bima Sakti suatu saat akan bertabrakan. Namun karena jarak yang sangat jauh, tabrakan ini diperkirakan akan terjadi 4 miliar tahun dari sekarang. Tahukah kalian, pada tahun 2012, Sophie Gezzari, seorang astrofisikis dari Amerika, beserta dengan timnya mempublish sebuah bukti visual pertama akan keberadaan black hole. Dengan menggunakan teleskop Pan-STARRS 1 di Hawaii, mereka berhasil memotret supermassive black hole yang berjarak 2,7 juta tahun cahaya jauhnya, yang sedang menelan sebuah bintang raksasa merah atau red giant star. Tahukah kalian, banyak ilmuwan yang berpikir bahwa tanpa Jupiter, planet kelima dari matahari ini, semua kehidupan di bumi tidak akan mungkin terjadi. Karena Jupiter, planet terbesar di tata surya kita, memiliki gravitasi yang begitu kuat sehingga mampu menarik banyak komet dan asteroid yang melintas yang mungkin saja bisa menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi bumi. So, Jupiter adalah guardian of the earth. Setiap beberapa juta tahun, saat kita mengorbit pusat Bima Sakti, kita memasuki wilayah luar angkasa yang penuh dengan puing-puing kosmik. Beberapa ilmuwan berteori bahwa puing-puing ini dapat mengganggu orbit objek yang rapuh di awan Oort dan mengirim mereka meluncur ke tata surya. Setiap kali waktu masuknya kita ke wilayah Bima Sakti ini, juga bertepatan dengan beberapa peristiwa kepunahan di bumi. Kebanyakan bintang yang kita lihat saat ini berjarak sangat jauh, dan di antara miliaran bintang yang kita lihat itu, bisa saja adalah bintang yang sudah mati jutaan tahun yang lalu, yang cahayanya baru sampai ke kita. Salah satu bukti bahwa alam semesta sangat luas and it will keep expanding. Isn't it crazy to think on how vast this universe, and here we are, the humankind, the most intelligent being on the planet, and yet some of us still think that the sun is a planet. Ini adalah jejak kaki Neil Armstrong, manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan dalam misi Apollo 11 pada tanggal 20 Juli 1969. Salah satu event paling bersejarah bagi umat manusia di abad ke-20. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Dan tahukah kalian, karena tidak ada atmosfer di bulan, jejak kaki dan jejak ban astronot yang tertinggal di bulan tidak akan pernah hilang. Beliau adalah Profesor Pratiwi Sudarmono, seorang ahli biologi molekular dan astronot pertama dari Indonesia yang direncanakan akan berangkat dalam misi STS-61H pada tahun 1986. Dengan menggunakan pesawat Columbia, tugas utama misi ini adalah membawa 3 satelit komersial ke orbitnya, Skynet 4A, Palapa B3, and Westar 6S. Namun sayangnya, 6 bulan sebelum misi ini dijadwalkan berangkat, pesawat Challenger dalam misi STS lainnya yaitu STS-51L meledak. Dan pasca kejadian ini, pengiriman satelit komersial oleh Space Shuttle dihentikan. Tahukah kalian, pada tahun 2015, sebuah gelombang gravitasi yang dahsyat terdeteksi. Kejadian ini adalah akibat dari penggabungan 2 black hole menjadi satu. Kekuatan gelombang gravitasi yang dihasilkan menciptakan riak yang menempuh ruang dan waktu yang dapat dideteksi di bumi jutaan tahun cahaya jauhnya.
Tahukah kalian, saat ini tata surya kita berusia sekitar 4,6 miliar tahun. Dan para ilmuwan meyakini tata surya kita akan bertahan 5 miliar tahun ke depan. Sebelum matahari berubah menjadi red giant star dan akhirnya akan menelan semua planet di orbitnya. Dan Bumi memiliki satu bulan yang mengorbit di porosnya yang memiliki banyak pengaruh bagi kehidupan di bumi itu sendiri. Dan tahukah kalian, Jupiter, planet terbesar di tata surya kita, memiliki 79 bulan yang mengorbit di porosnya. Tidak hanya sebagai planet yang memiliki bulan terbanyak di tata surya, tapi juga diketahui sebagai planet dengan bulan terbanyak di galaksi. Tahukah kalian, dari semua planet di tata surya, hanya Merkurius dan Venus yang tidak memiliki bulan sama sekali. Hal ini dipercaya karena kedua planet tersebut memiliki jarak yang sangat dekat dengan matahari, sehingga keduanya tidak memiliki cukup pengaruh untuk menahan bulannya sendiri di orbit. Tahukah kalian, meskipun Merkurius adalah planet dengan jarak yang paling dekat dengan matahari, tapi Venuslah yang menyandang predikat sebagai planet paling panas di tata surya. Hal ini terjadi karena Venus memiliki atmosfer yang sangat tebal yang menahan suhu panas untuk keluar. Diketahui Venus memiliki temperatur sebesar 450 derajat Celcius. Saking luasnya alam semesta dan juga fakta bahwa alam semesta terus berkembang, tahukah kalian ada lebih banyak bintang di alam semesta daripada seluruh butiran pasir di bumi? Tahukah kalian, gunung tertinggi di tata surya yang diketahui manusia adalah Gunung Olympus. Dengan tinggi 25 km dan lebar 600 km, gunung berapi yang dipercaya masih aktif ini berada di planet merah Mars. Ya, karena tidak ada udara sebagai media pengantar suara di luar angkasa, kita tidak akan mendengar suara apapun di luar sana. So, jangan lupa senyum dan double tap video ini because you guys are amazing.